Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustadz Abdul Aziz selaku dosen pengampu pada mata kuliah Nahwu 3 dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, di sini saya Nirma Lasari. Saya akan menjelaskan materi maf'ul mutlak. Ta'rifu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak wal masdaru al-fudlah al-muakkidu li'amilihi awil mubayyinu linaw'ihi aw adadihi. Ya, jadi maf'ul mutlak berupa atau merupakan masdar fudlah. Fudlah itu yaitu sesuatu yang jatuh setelah jumlah mufidah. Al-muakkidu yang berfungsi sebagai penekanan terhadap amilnya atau penjelasan terhadap jenis amilnya ataupun bilangan terhadap amilnya. Kemudian adapun contoh dari ketiga fungsi ini, masing-masing saya berikan dua contoh. Yang pertama, al-muakkidu li'amilihi. Contohnya, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi maf'ul mutlaknya di sini terdapat pada lafaz taklima. Dan taklima di sini beri'rab nasab. Dan amil dari taklima tersebut yaitu kallama. Jadi artinya, dan Allah telah bicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Kemudian contoh yang satunya, contoh yang lain, darabtu darban. Aku telah memukul dengan sebenar-benarnya pukulan. Darban di sini merupakan maf'ul mutlak. Ya. Jadi amilnya itu darabtu. Kemudian wal mubayyinu li naw'i amilihi, yaitu penjelasan mengenai jenis amilnya. Contohnya, fa'akhadnahum akhda azizim muqtadira. Maka telah kami berikan kepada mereka azab, ya, azab yang maha perkasa dan maha kuasa. Jadi maf'ul mutlak dari sini, dari lafaz ini, yaitu akhza, ya. Jadi jenis dari maf'ul mutlaknya yaitu azab yang maha perkasa dan maha kuasa. Kemudian contoh yang lain yaitu darabtu Zaidan darabal amiri. Saya telah memukul Zaid dengan pukulannya Amir. Jadi maf'ul mutlak di sini yaitu darabal amir, yaitu jenis pukulan dari amilnya itu yaitu pukulan Amir. Ya, jadi jenisnya menjelaskan jenis terhadap amilnya. Ya, jadi jenisnya itu pukulan Amir, darabal amir. Kemudian yang ketiga, wal mubayyinu li adadi amilihi. Contohnya, fadukkata dakkatan wahidatan. Ya. Maka keduanya dibenturkan dengan benturan satu kali atau dengan satu kali benturan. Ya. Dakkatan di sini merupakan maf'ul mutlak. Ya. Wahidatan di sini merupakan jumlah atau adat dari fi'alnya, dari amilnya. Kemudian contoh yang lain, darabtu Zaidan darabtaini.
Ya, aku telah memukul Zaid dengan 2 kali pukulan. Jadi jadi bilangannya itu 2 kali, 2 pukulan. Kemudian al-maf'ulul mutlaq qismani, lafzi wa ma'nawi. Ya. Jadi maf'ul mutlak itu ada dua pembagian, yaitu maf'ul mutlak lafzi dan maf'ul mutlak maknawi. Ya, maf'ul mutlak maknawi, maf'ul mutlak lafzi yaitu yang dimana masdar, yang dimana maf'ul mutlaknya itu merupakan masdar yang berasal dari amilnya. Ya. Jadi maf'ul mutlak dari masdar tersebut itu berupa lafaz amilnya. Contohnya seperti yang di atas ini. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi taklima di sini, maf'ul mutlak taklima di sini merupakan masdar dari bentuk amilnya atau dari bentuk fi'ilnya. Atau contoh darabtu darban. Jadi darban di sini merupakan maf'ul mutlak yang masdarnya ini berasal dari kata daraba. Kemudian untuk maf'ul mutlak maknawi yaitu maknanya sama tetapi lafaznya beda. Ya. Seperti contoh jalastu qu'udan. Ya. Yang dimana jalastu di sini merupakan amilnya, dan di sini maf'ul mutlak. Ya. Mengapa tidak memakai jalastu julusan? Karena apabila jalastu julusan maka itu masuk ke dalam golongan maf'ul mutlak al-lafzi. Jadi dalam bahasa Arab itu banyak sekali persamaan-persamaan kata, ya. Jadi duduk itu jalasa itu sama dengan qa'ada. Seperti itu. Kemudian pengertian masdar. Al-masdaru huwa ismul hadatsa sadira minal fa'il wa taqribuhu an yuqal. Jadi al-masdar itu merupakan isim yang terjadi. Sekalipun walaupun statusnya itu sebagai isim, ya, masdar itu walaupun statusnya sebagai isim, tetapi masdar memiliki makna kejadian juga. Ya. Jadi al-masdar merupakan isim yang terjadi yang disandarkan kepada fa'ilnya atau dan dekatnya dikatakan huwallazi yuji'u salisan fi tasrifil fi'li nahwu daraba yadribu darban. Merupakan sesuatu yang datang pada urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Contohnya daraba yadribu darban. Jadi masdar di sini yaitu darban. Wa qad tansibu asya'an 'alal maf'ulil mutlaq wa illam takun masdaron. Dan terkadang sesuatu itu dinasabkan karena atas maf'ul mutlak, yang dimana meskipun sesuatu itu tidak masdar, ya, wadzalika ala sabilin niyabati anil masdar. Meskipun sesuatu itu bukan masdar, tetapi itu terjadi atas pengganti masdar, ya. Jadi sesuatu itu meskipun dia bukan berupa masdar, tetapi dia terjadi atas pengganti masdar. Terjadi karena dia sebagai naib anil masdar. Contohnya kullu wa ba'din, ya. Contoh yang pertama menggunakan lafaz kullu, ya. Fala tamilu kullal mail, ya.
di mana kulla di sini merupakan maf'ul mutlak. Dia bukan masdar, tetapi dia pengganti masdar. Ya. Dan aslinya lafaz ini yaitu fala tamilu mailan kullal mail gitu. Kemudian contoh yang lain, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Ya. Jadi ba'dha di sini merupakan maf'ul mutlak beri'rab nasab, tetapi dia bukan masdar, melainkan naibu anil masdar. Ya, seperti itu. Dan lafaz ini aslinya yaitu ya, itu ya. Kemudian contoh yang kal adadi, fajaliduhum samanina jaldatan. Ya. Maf'ul mutlaknya yang mana? Maf'ul mutlaknya itu samanina, lafaz samanina. Kemudian artinya yaitu maka cambuklah dari kalian, maka cambuklah oleh kalian mereka dengan 80 kali cambukan. Kemudian ada juga contoh yang maf'ul mutlak yang menggunakan isim alat. Contohnya darabtuhu sautan au asan au miqra'atun. Ya, saya telah memukulnya menggunakan kayu kecil. Jadi sautan itu bukan masdar, ya. Bukan masdar, tetapi naibu anil masdar, pengganti masdar. Kemudian di sini saya telah membuat mind mapping, ya, untuk memudahkan teman-teman dalam memahami materi maf'ul mutlak ini. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwasannya maf'ul mutlak yaitu memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai penekanan terhadap amilnya, kemudian sebagai penjelas mengenai jenis dari amilnya, dan yang ketiga yaitu sebagai penjelas jumlah atau sebagai penjelas bilangan terhadap amilnya. Dan saya telah membuatkan masing-masing 2 contoh di setiap fungsi maf'ul mutlak tersebut. Contohnya yang pertama yaitu wa kallamallahu Musa taklima, ya. Jadi taklima di sini merupakan masdar dari amil atau dari fi'il kallama, ya. Sehingga taklima di sini berkedudukan sebagai maf'ul mutlak dan beri'rab nasab. Kemudian contoh yang kedua yaitu darabtu dorban. Dorban merupakan masdar dari dorobah dan kedudukannya juga sama, yaitu sebagai maf'ul mutlak. Kemudian contoh untuk al-mubayyinu li naw'i amilihi, fa akhadnahum akhdha azizim muqtadirin. Ya, akhdha di sini merupakan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak sekaligus menjadi masdar dari amil akhadha. Kemudian contoh yang lain, darabtu Zaidan darbal amiri. Ya. Jadi dorban di sini merupakan maf'ul mutlak, ya. Dan maf'ul mutlak dari segi jenis amilnya. Kemudian penjelasan al-mubayyinu li adadi amilihi.
Contohnya ada dua juga. Yang pertama fadukkata dakkatan wahidatan. Ya, dakkatan di sini merupakan masdar sekaligus maf'ul mutlaq. Kemudian darabtu zaidan darabtaini. Jadi darabtaini ini merupakan adat karena dua kali pukulan. Kemudian maf'ul mutlaq terbagi menjadi dua, yaitu maf'ul mutlaq lafzi dan maf'ul mutlaq maknawi, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Bahwasannya lafzi itu amil dan masdarnya itu sama. Jadi masdarnya itu diambil dari amilnya. Ya. Masdarnya itu diambil dari amilnya sehingga sama antara amil dengan masdar atau maf'ul mutlaq. Kemudian kalau yang maknawi tidak sama lafaznya tetapi sama maknanya ya. Contoh jalastu qu'udan atau wa qumtu wuqufan ya, seperti itu. Yumkin yakfi minni, apabila adanya kesalahan ataupun kekurangan saya mohon maaf. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.